manusia. Banyak tantangan dan godaan dunia. Kadangkala kita tak mampu, kadangkala kita tak sanggup menghadapi semuanya. Tapi ada satu Sang Penolongmu yang sanggup mengatasi beban-Mu. Yesus Tuhan, nama yang agung. Yesus Tuhan, nama yang kudus. Ia mampu mengangkat beban hidupmu. Serahkanlah segala beban hidup kita ke dalam tangan pengasihan-Nya. Percayalah pada kuasa firman-Nya yang sanggup memberi kelegaan. Hai kamu yang berbeban berat, serahkanlah pada Yesus, akan dihiburkan. Yang lemah serta tak berdaya akan dikuatkan. Di dalam kehidupan manusia, banyak tantangan dan godaan dunia. Kadangkala kita tak mampu, kadangkala kita tak sanggup menghadapi semuanya.
yang lemah serta tak berdaya akan dikuatkan. Yang lemah serta tak berdaya akan dikuatkan. Iya, terima kasih untuk kesaksian pujian dari pelekat PKB yang berjudul Sang Penolong. Kiranya memberkati Bapak Ibu saudara-saudara di rumah melalui kesaksian pujian tersebut. Iya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan untuk saat ini di minggu ke-7 sesudah Pentakosta. Dan hari ini juga kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Mari kita siapkan dulu bacaan kita dari 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-12. 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Kalau kita sudah menemukan bahan bacaan kita, mari kita siapkan hati dan pikiran kita naikkan doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam Tuhan Yesus Kristus, bimbinglah kami ya Tuhan dengan firman yang hidup, sumber kehidupan, supaya kami semua jemaat Tuhan yang membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu mengalami kehidupan sukacita damai sejahtera di tengah berbagai macam pergumulan, pencobaan, ujian yang Tuhan perkenankan kami alami. Dan biar kami hanya tetap beriman, setia dan fokus pada kehendak-Mu. Dan itu yang kami lakukan di sepanjang hidup kami. Roh Allah bekerja di antara kami, supaya nyata kehendak Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Berfirmanlah atas kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan dari Alkitab. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Perjanjian Baru, 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai yang ke-12, yang menyatakan, dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang terpilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin berlimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia
yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Ayat 12. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Silakan duduk. Iya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom. Kita kembali dalam perjumpaan melalui ibadah streaming di pagi ini. Hari ini kita memasuki minggu ke-7 sesudah Pentakosta, dan kita akan merayakan peristiwa perjamuan kudus nanti setelah pemberitaan firman Tuhan. Iya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana tanggapan atau respon Bapak Ibu ketika Bapak Ibu melihat rekan yang bergumul? Atau mungkin saudara seimanmu, rekan sekerjamu, keluargamu menyampaikan sebuah pergumulan yang berat, atau dia menghadapi masalah yang mungkin dia katakan terlalu sulit, entah itu masalah ekonomi, masalah kesehatan. Kira-kira respon kita seperti apa? Apa kita diam saja? Apa kita hanya memukul pundaknya dia lalu berkata sabar, sabar, sabar? Atau kita berdoa untuk dia? Ya, ibu bapak saudara-saudara yang ada di rumah, kita pasti punya respon. Pertama, kita mendengarkan pergumulannya. Ya, ada simpati kita terhadap dia. Lalu ada empati terhadap dia. Tentu ada sepenggal nasihat untuk dia. Bahkan di akhir mungkin kita berdoa. Setidaknya itu bisa memberikan kekuatan bagi dia dalam menghadapi permasalahan yang dia hadapi. Itu kalau pribadi. Itu kalau keluarga. Dan kalau jemaat. Kalau kita menghadapi sebuah proses. Bagaimana kalau ada orang yang menghadapi penganiayaan besar? Ya, sebuah komunitas menghadapi penganiayaan yang besar, lalu menghadapi masalah yang besar, bahkan jiwa pun menjadi taruhannya. Apa yang menjadi respon kita? Apa yang kita lakukan terhadap mereka? Nah, ibu bapak saudara-saudara jemaat Tuhan, pagi ini dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 12, Petrus menulis suratnya kepada jemaat-jemaat yang berada di Asia Kecil. Bapak Ibu bisa lihat di ayatnya yang pertama, ya. Petrus menulis surat kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yang bisa dikatakan sekarang dalam konteks Turki modern. Disitulah, dan itu masuk dalam wilayah Kekaisaran Roma pada waktu itu. Apa yang dihadapi? Mengapa Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di wilayah tersebut? Karena ada pergumulan yang besar, ada masalah besar, ada cobaan yang besar yang dialami oleh komunitas mereka yang percaya kepada Yesus. Mereka menghadapi penganiayaan yang besar, yang tidak hanya bicara kata-kata, ya, dia dikatakan dihina, dicaci, tidak, tetapi bahkan nyawa pun menjadi taruhannya. Nah, respon Petrus adalah bagaimana dia melihat situasi itu, merasakan pergumulan mereka sebagai pergumulan Petrus. Karena orang-orang yang ada di perantauan itu adalah komunitas orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dan tentu Petrus sebagai rasul juga sangat peduli dengan mereka. Sehingga dia menuliskan surat 1 Petrus, surat Petrus yang pertama dan surat Petrus yang kedua.
tujuannya untuk menguatkan mereka supaya di tengah cobaan, masalah yang mereka hadapi, mereka masih tetap kuat, tegar, dan hidup di dalam Tuhan. Dan Petrus menegaskan, menguatkan mereka ketika mereka menghadapi pencobaan. Ingat, ya, selagi di dunia memang pencobaan ada. Ya, ada banyak hal yang menjadi hambatan dan masalah yang terjadi. Tapi Petrus mengingatkan kepada mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan dengan darah yang mahal. Dan mereka hidup dalam perlindungan dari kuasa Allah sendiri. Sehingga meskipun mereka harus mengalami pergumulan, penindasan, bahkan nyawa sekalipun taruhannya karena nama Tuhan, mereka harus tetap setia hidup di dalam Tuhan. Karena yang mereka harapkan, ya, yang mereka inginkan, ya, bukan bicara tentang yang kelihatan dunia ini, tetapi janji Tuhan adalah bahwa setelah kita melewati semua proses, setelah kita melewati berbagai macam tantangan, bahkan ketika kita mati, ada kehidupan yang kekal, ada sukacita yang besar yang menanti kita di sana, yang membuat kita apa? Melupakan segala pergumulan, pencobaan, yang sakit, penderitaan yang dilalui pada waktu di dunia. Makanya Petrus katakan dalam suratnya di ayatnya yang ke-5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Artinya apa? Keselamatan di sini karena imanmu. Jadi orang-orang yang ada di wilayah Asia Kecil itu lagi menderita karena imannya kepada Yesus Kristus. Kalau mereka setia sampai akhir, Petrus katakan dalam ayatnya yang ke-5 tadi, bahwa ada sesuatu yang dipersiapkan Tuhan yang akan dinyatakan pada akhir zaman. Pada ayatnya juga, Bapak Ibu, kalau kita lihat pada ayat 8, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Petrus mau mengatakan sebuah sukacita yang besar, sukacita yang kelak mereka akan alami ketika mereka tetap setia bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, ketika melihat pengalaman, ya, yang dilihat, dialami oleh Rasul Petrus dan juga jemaat-jemaat, bahwa bukan hanya jemaat-jemaat di Asia Kecil yang mengalami penindasan seperti itu, bahkan Petrus pun di Roma juga mengalami hal yang sama, bahwa nanti Petrus juga akan mati disalib, kepala di bawah, kaki di atas. Karena masa proses penganiayaan ini pada masa Kaisar Roma, yaitu Nero. Dan tahunnya kurang lebih 62 sampai 64 Masehi. Nah, itu masa-masa di mana proses yang terjadi penindasan terhadap orang-orang Kristen. Nah, pada akhirnya apa yang dialami oleh mereka? Petrus mau mengatakan, ketika engkau setia sampai akhir memegang imanmu, di situ engkau akan melihat karya keselamatan Allah yang besar. Karena orang-orang yang demikian sudah dibeli dengan harga yang mahal oleh darah Yesus sendiri. Jadi Petrus mau menegaskan, meskipun mereka bergumul, meskipun mereka menghadapi banyak hal yang tidak baik, penganiayaan, penderitaan, bahkan kematian di wilayah itu, karena Kristus, mereka tetap setia, maka mereka akan menerima buah-buah kehidupan, hal-hal yang indah setelah mereka dinyatakan pada zaman akhir. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita melihat refleksi firman Tuhan pada saat ini, kita mau melihat yang terjadi juga pada kita, bahwa kita juga tidak lepas dari ujian dan cobaan. Kita tidak lepas dari penganiayaan karena iman kita. Bahwa banyak orang yang membenci kita karena nama Yesus. Banyak orang yang tidak suka kita karena nama Yesus. Ada gereja yang ditutup, ada orang yang dianiaya karena nama Yesus. Tidak sedikit. Tidak usah kita lihat jauh-jauh. Di Indonesia ada. Ya. Di zaman demokrasi begini, nama Yesus juga pengikutnya dibenci. Gereja susah dibuka. Lalu intimidasi dari masyarakat sekitar. Tapi itu konsekuensinya kita ketika kita memegang nama Yesus dalam hidup kita. Kita mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita.
Tapi firman Tuhan mau mengajak kita, jangan khawatir. Kita orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menerima karya keselamatan. Dan kalau kita mau menerima karya keselamatan, kita harus melewati konsekuensi bahwa mengikut Yesus harus memikul salib. Mengikut Yesus harus menghadapi berbagai macam pergumulan dan pencobaan. Bukan berarti mengikut Yesus kita selesai, tidak ada masalah dalam hidup kita. Tidak ada orang yang membenci. Ketika mengikut Yesus nama kita tetap terhormat, tidak. Bahkan ketika memegang nama Yesus, kehormatan kita, terkadang nama baik kita, terkadang orang mencaci maki kita karena nama itu, ya. Tetapi itu konsekuensinya. Tuhan Yesus pernah bilang ke murid-muridnya. Kalau Bapak Ibu baca dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat 18 sampai 19, apa dikatakan Yesus kepada murid-muridnya? Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi ketika kita bicara, kita mengimani nama Yesus, kita memberitakan nama Yesus melalui perkataan dan perbuatan kita, ada kebencian di hati orang. Karena apa? Karena Tuhan sudah bicara terlebih dahulu. Yesus lebih dulu dibenci, maka pengikutnya juga akan dibenci. Nah, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menghadapi masalah, penganiayaan, pencobaan, ya, ketika kita tetap beriman pada Tuhan Yesus? Bagaimana caranya kita bisa menghadapi dan juga menemukan keberhasilan? Tentu bahwa kita harus ada di dalam Tuhan, tidak mungkin tidak. Tapi ada 3 hal yang saya ingin sampaikan, bagikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama, tetap beriman dan fokus kepada Tuhan Yesus. Ketika kita menghadapi berbagai macam pergumulan hidup apapun itu, ya, saya mau katakan, tetap mengimani Tuhan dan tetap lihat Tuhan Kristus saja. Tuhan Yesus yang kita lihat sebagai fokus hidup kita, tidak ada yang lain. Ketika kita melihat Tuhan Yesus sebagai fokus hidup kita, berarti kita tidak melihat masalah itu sebagai yang utama, meskipun kita menghadapinya. Ketika kita fokus pada Tuhan, mengimani Tuhan dan fokus pada Tuhan, maka kita akan lebih kuat lagi. Karena di dalam Tuhan tidak hanya kita melihat iman, tapi sebuah pengharapan. Meskipun kita tidak melihat Dia, tetapi kita mengimani Tuhan, mengimani Yesus, ya, mengimani sebuah pengharapan yang besar. Bahwa tidak hanya kita mengimani Yesus dan fokus pada Yesus, tapi kita akan bisa berjalan. Karena apa? Karena Tuhan di depan. Tuhan berjalan bersama kita. Dan Petrus dalam ceritanya ketika dia bersama Yesus ketika Yesus masih hidup, coba Bapak Ibu perhatikan. Ketika dia fokus, ketika ada badai di danau itu, dia turun, dia jalan, Tuhan bilang jalan saja, ya. Dan ketika dia jalan, dia fokus sama Tuhan, dia bisa berjalan. Tapi ketika dia sudah fokus terhadap masalahnya, angin itu, gelombang itu, apa yang terjadi? Petrus tenggelam. Makanya ketika kita menghadapi masalah, belajar dari Petrus juga. Fokusnya, ya, imannya kepada Tuhan. Bahwa disuruh berjalan. Fokusnya, fokus kita pada Tuhan. Lihat Tuhan saja. Tapi ketika kita bergeser melihat masalah, kita akan tenggelam. Nah, Bapak Ibu, tetap beriman. Dan tetap juga fokus kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, ketika kita bergumul, tetap bergembira bersama Tuhan. Ya, ketika kita mengalami masalah, tetap bersama Tuhan. Artinya apa? Kita mengundang Tuhan terus, bukan hanya di saat kita duka cita, bergumul, tidak. Saat bergembira, kita undang Tuhan hadir dalam hidup kita. Kita undang Tuhan untuk merangkul kita, menguatkan kita. Nah, Bapak Ibu, saya mau tanya sama Bapak Ibu di rumah. Kalau Tuhan datang ke rumah, kira-kira dia jadi tamu apa? Atau begini saja, ada gubernur datang, dia datang ke rumah kita. Kira-kira dia akan menjadi tamu apa? Pasti jadi tamu terhormat, kan? Nah, ketika Tuhan Yesus datang, kira-kira jadi tamu apa? Terhormat? Tidak. Kalau Tuhan Yesus datang ke rumah kita, jangan jadikan dia tamu terhormat. Jadikan dia tuan rumah di dalam rumah tanggamu. Jadikan dia tuan atas hidupmu. Karena apa? Kalau kita jadikan dia tuan dalam hidup rumah tangga kita, dalam hidup pribadi kita, seorang tuan yang seperti Yesus yang baik penuh kasih, dia akan menjagamu dari segala yang jahat.
Kalaupun kita diizinkan melaluinya, tapi tidak akan bisa mencelakakan jiwamu. Makanya jadikan Tuhan, ketika dia datang kita undang ke rumah kita, jadikan dia Tuan. Jangan jadikan dia tamu terhormat. Jadikan dia Tuan, dan biar kita jadi hamba. Jangan kita mau jadi Tuan lagi. Jadikan diri kita sebagai hamba. Kalau Tuhan sudah hadir dalam hidup rumah tangga kita, pribadi kita, jadikan dia Tuan, dan jangan jadikan dia tamu terhormat. Jadikan dia Tuhan. Supaya Bapak Ibu, saudara-saudara, kita bergembira, kita bergumul, kita bersukacita, kita berduka cita, kita bahagia, kita menangis. Semua ada di dalam Tuhan. Semua ada dalam pendampingannya. Semua ada dalam kekuatan kasih karunia-Nya. Dan Anda akan tetap kuat di dalam Tuhan. Ya. Yang ketiga, ketika Anda mengalami pergumulan, tetap setia hanya kepada Tuhan Yesus sampai akhir hidupmu. Jangan bergeser. Ya, tadi beriman, fokus menghadapi proses pergumulan. Yang kedua, tetap bergembira, bergumul, tetap bersama Tuhan. Dan undang dia masuk sebagai Tuhan, bukan sebagai tamu kehormatan. Yang ketiga, tetap setia sampai akhir. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dengar cerita tentang 10 pemuda di Korea ketika kekristenan masuk, bagaimana mereka ditantang. Kalau mereka tetap percaya Yesus, mereka akan minum timah panas. Ya. Tapi apa kata mereka? Saya tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Ya. Mereka tidak mau meninggalkan iman mereka. Mereka tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Meskipun taruhannya nyawa. Kata-kata yang dia ucapkan, Bapak Ibu. Aku hidup sampai saat ini karena belas kasihan Tuhan. Aku bernapas karena kasih karunia Tuhan. Kalaupun aku mati, biarlah aku mati di dalam Tuhan. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar juga cerita tentang dua perempuan Iran. Dua perempuan Iran yang bernama Maryam dan Marzieh. Dua perempuan Iran ini berjumpa Tuhan, ya, beriman kepada Tuhan, menerima Tuhan Yesus. Bukan karena pemberitaan Injil, tetapi karena dia ingin mencari tahu tentang kebenaran. Dan mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan di masa muda mereka. Di Iran, ya, di situ mayoritas Muslim, Syiah, dan cukup keras, ya. Mereka anti terhadap kekristenan. Dan semua proses terjadi ketika mereka berdua mengenal Kristus, ya. Di sana mau cari Alkitab itu tidak ada, ya. Ada Alkitab, tapi Alkitab dari aliran yang berbeda. Itu mau dikatakan seperti Injil Yudas, ada itu yang dipakai, ya. Lalu ada Injil-Injil yang lain dikatakan bahwa itu adalah Injilnya orang Kristen, padahal tidak. Untuk mendukung pengajaran yang ada dalam kitabnya orang yang dipercaya oleh orang Muslim di sana. Dan mereka berdua bergumul. Apa yang mereka lakukan? Karena di sana susah cari Alkitab, lalu kemudian mereka meminta bantuan dari teman yang ada di wilayah lain, ya. Lalu mereka membawa kurang lebih 2000 Alkitab. Mereka tidak menyebarkan untuk berkata-kata firman Tuhan, enggak, tapi Alkitab itu ditaruh di setiap tempat, di setiap pojok, setiap ruang. Dia tinggalkan. Kurang lebih 2-3 tahun sampai ketahuan mereka yang membawa Alkitab itu. Tapi apa yang terjadi? Ketika ditahu oleh pemerintah Iran, mereka ditangkap. Dan setelah mereka ditangkap, mereka dimasukin penjara. Penjara yang pertama masih situasi lebih baik, tidak buruk. Tapi penjara yang kedua, penjara yang terkenal di Iran, tempat politikus, tempat mereka pembangkang ditaruh, itu namanya penjara Elim. Nah, di sana mereka dimasukkan di kamar di ukuran 1 kali 1,5 kali 2 lah, ya. Mereka dimasukkan, disiksa, diinterogasi di situ. Apa yang terjadi sama mereka? Mereka gugur imannya? Tidak. Meskipun mereka mengalami penganiayaan yang berat, mereka bersedih, mereka bergumul bersama Tuhan, tapi mereka tidak meninggalkan Tuhan. Bahkan cerita selanjutnya, melalui proses pemenjaraan itu, dia memberitakan tentang Yesus di penjara itu. Dan banyak orang menjadi percaya. Dan kemudian para penjaga memanggil mereka, kenapa kamu beritakan Yesus di sini? Apa dia katakan? Itu bukan salah kami. Salah kalian, kenapa kami ditaruh di penjara? Kalau kami ditaruh di penjara, maka kami akan memberitakan Kristus. Mulutnya tidak bisa berhenti untuk memberitakan Kristus. Nah, Bapak Ibu, penganiayaan tidak bisa membatasi kita untuk memberitakan Kristus.
Penganiayaan tidak bisa membuat kita tidak berbuat seperti apa yang Tuhan mau. Maka dari itu lakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetap setia, tetap fokus kepada Tuhan, tetap melibatkan Dia, bergembira bersama Tuhan, bersukacita bersama Tuhan, bergumul bersama Tuhan, libatkan, ya, dan setia sampai akhir. Karena apa? Ada hal yang indah yang Tuhan siapkan. Ketika kita sampai di sana, ketika kita mati di dalam Tuhan setia sampai akhir, kita akan mengalami sukacita yang membuat kita melupakan segala duka cita, penderitaan yang kita alami di dunia ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Amin. Iya, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Mari kita mendengar penetapan perjamuan kudus dari 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 23 sampai 25 yang mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Penjelasan, perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa setiap orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai warga sidi jemaat wajib hadir mengikuti perjamuan kudus. Bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa, dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya mau mengingatkan kita juga pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Sang Penebus dan Juru Selamat dunia melalui kata dan perbuatan. Mari kita menaikkan doa penguatan. Ya Bapa, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur karena Engkau layakkan kami hadir dalam perjamuan kudus ini untuk mengingat rayakan kematian dan kebangkitan Kristus demi memulihkan dan menyelamatkan kami. Kepadamu kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Allah Bapa pengasih, kami mohon kiranya oleh kuasa Roh Kudus kami dikenyangkan dan disegarkan dengan roti dan anggur yang menghidupkan, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Biarlah kami juga selalu diberi makan dan minum oleh Dia yang adalah Allah sejati dan manusia sejati, sehingga kami tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan tetap tinggal di dalam hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kami. Ya Allah Tuhan kami, Engkau menghendaki agar kami semua menjadi satu. Tolonglah kami agar kami selalu hidup bersekutu dengan sesama dalam cinta kasih dan persaudaraan yang tulus, agar dunia percaya bahwa Engkau Tuhan dan Juru Selamat. Sebab seperti roti dan anggur yang telah terkumpul menjadi satu makanan di atas meja perjamuan ini, demikianlah ya Tuhan, himpunlah gerejamu yang tersebar di seluruh muka bumi ke dalam kerajaan-Mu. Ya Bapa Rahmani,
Engkau telah memberikan sukacita dan damai sejahtera oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus. Bimbing dan kuatkan kami, agar kami mampu meneruskan sukacita dan damai sejahtera-Mu kepada orang lain, dengan memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sampai Ia datang. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Pengarahan hati supaya kita dipelihara dengan roti surgawi, yaitu Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Jemaat Tuhan, sampaikanlah salam damai sejahtera kepada saudaramu, orang tuamu, sahabatmu, anakmu, supaya damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Jemaat Tuhan, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang dari tubuh Kristus. Ambillah. Makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk penebusan kita. Cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang dari darah Kristus. Ambillah, bagikan di antara kamu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Minumlah
ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan untuk penebusan kita. Firman Tuhan untuk kita dari Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-17. Dan segala sesuatu yang telah kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Cuma Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin.